فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. Kira-kira kalau kita sebutkan kata-kata membunuh, apa yang terlintas di benak Anda semua? Saya coba tebak. Misal seseorang berpikir mengambil pisau menusuk seseorang. Itu betul. Seseorang memegang pistol menembakkan ke arah orang lain, kemudian orang itu mati. Itu juga betul. Dan itu yang umum orang tahu. Tapi banyak sekali metode membunuh yang orang tidak tahu kalau dia sedang terlibat di dalamnya. Dan ini yang akan banyak kita sentuh. Seperti contoh, teman-teman di sini suami, Anda punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri Anda dan keselamatan keluarga di rumah, istri dan anak. Itu kewajiban. Memberikan mereka tempat yang aman, memberikan mereka nafkah yang halal, mendidik mereka dan melindungi mereka. Bahkan dalam agama, kalau kita meninggal dalam kondisi melindungi istri dan anak, mati syahid kalau sampai kita terbunuh. Jadi menjaga mereka itu sama dengan menjaga pasukan muslimin, bukan main-main. Terbunuh bila membela istri dan anak, mati syahid, membela kehormatan. Kalau misal listrik di rumah atau ada colokan listrik yang terbuka, keluar kabelnya dan jelas kalau kesentuh bisa kesetrum. Lalu istri berkata kepada Anda, ini bang, ini kak, ini listriknya terbuka, bisa berbahaya buat saya sama anak-anak. Lalu Anda agak remeh, ya udah nanti deh. Berjalan sehari, 2 hari dengan kesibukan kita lupa. Seminggu kemudian kita dengar istri kita kesetrum meninggal dunia. Siapa yang tanggung dosanya? Hah? Suami. Itu membunuh. Yang banyak orang tidak sadar tuh. Padahal dia sedang membunuh dengan cara seperti itu. Karena itu tanggung jawab dia. Si orang istri bisa membunuh suaminya, tapi dia nggak niat sebenarnya, tapi membunuh. Makanan yang sudah rusak di rumah, sudah jelas berbahaya, tapi nggak apa-apa deh dipanasin, coba aja, daripada dibuang sayang. Dihidangkan kepada suaminya, suaminya makan keracunan mati. Siapa yang dosa? Membunuh nggak itu? Membunuh, dia tahu itu berbahaya. Si suami tadi tahu listrik ini kalau kesetrum istri anaknya mati, dia tahu. Tapi karena dianggap itu bukan seperti menusuk pisau, bukan dengan menembakkan pistol, berarti nggak mati, gitu kan? Nah ini berbahayanya nih. Seorang istri membiarkan lagi ngepel di rumah ada air tergenang, terima telepon temannya, dia nggak selesaikan, lantai lagi basah semua, suaminya lewat kepleset, jatuh, kebentur, mati. Siapa yang bunuh tuh? Istrinya yang bunuh tuh. Dia tahu orang kalau kepleset sama air sebenarnya berbahaya, tapi kenapa dia nggak selesaikan tugasnya? Lihat bahayanya ya. Jadi membunuh itu bisa masuk ke dalam banyak bab, banyak metode. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kita tidak sangka gitu. Kita memberikan atau kita menjadi penyebab seseorang sampai terjerumus pada kematian, itu sama dengan membunuh. Hati-hati, makanan rusak jangan dikasih ke orang lain, nggak boleh. Buang, udah rusak. Jangan karena sudah rusak udah kasih aja orang yang lewat di jalan, dia makan dia mati. Siapa penyebabnya? Yang memberi. Membunuh itu namanya. Anda yang jadi dokter, sembarangan kasih resep, yang penting pasien bayar. Kemudian orang itu pulang keracunan, mati. Siapa yang bunuh dia? Memang ajalnya ya, tapi kita bicara sekarang, kalau bicara masalah membunuh orang lain atau nanti ada bahasan sendiri juga, ada dosa besar sendiri, bunuh diri, itu bicara masalah proses. Sama dengan syahid, mati syahid di medan perang. Kita bicara tentang proses matinya. Ajal pasti datang, tapi proses mati sedang dibahas, gitu kan? Ada proses mati yang maksimal, mati syahid. Ada proses mati yang berbahaya yang bisa membawa pada dosa kayak membunuh. Juga ada bunuh diri. Nanti ada bahasan kita sendiri bunuh diri. Dokter kasih antum dosis, nih ya minum, tidak boleh lebih.
Berbahaya bisa jadi racun. Ah nggak apa-apa, minum aja. Tadi dosis cuma minum 2 butir, enggak ini minum 5 butir biar saya bisa tidur lelap. Nggak bangun lagi, mati. Bunuh diri bukan? Bunuh diri itu, dosa bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan cuma sekedar minum racun, banyak penyebabnya. Orang tahu dia ngantuk, dia ini bisa tabrakan, tapi maksa, tabrakan mati, bunuh diri itu bahaya sekali, gitu kan? Jadi sudah mati, memang ajal datang, tapi prosesnya masuk dalam hukum syar'i, dia membunuh diri, bahaya sekali. Semua yang bisa membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain sehingga akhirnya mendatangkan penyebab, jadi penyebab matinya seseorang atau matinya diri kita berarti dosa membunuh atau bunuh diri. Apapun itu. Tentu ini masuk ke dalam semua lini kehidupan. Saya tidak terlintas sekarang, saya harus rincikan bagaimana, tapi ini contoh-contohnya. Membunuh ini saudaraku diharamkan dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Haram. Kecuali dalam hal-hal yang Allah halalkan dan itu hanya terbuka dalam 3 pintu saja. Yang pertama, kalau dia diserang tiba-tiba oleh perampok, oleh pencuri, dia harus bela dirinya. Dan kalau dia membela diri, mungkin orang itu menggunakan senjata, lalu dia pun mengambil senjata terdekat, lalu kemudian terjadi perkelahian, dia tusuk orang itu mati. Itu nggak masalah. Lain. Itu pintu terbuka karena membela diri. Yang kedua, kalau orang-orang yang sedang dihukum mati atau orang yang mati kena hukuman mati karena hukum syar'i, membunuh dikisos, dipenggal kepalanya, orang berzina dirajam, itu lain, ada hukum syar'i di situ. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Selain daripada ini jangan angkat senjata, nggak boleh sama sekali. Bahkan ada hadis yang sangat tegas melarang seorang muslim mengambil senjata atau besi yang tajam deh, mungkin pisau, mungkin besi, dan diarahkan kepada saudaranya muslim. Mengarahkan saja nggak boleh. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim pernah ada sahabat yang menaruh pedang di pinggang sebelah kanannya. Biasanya mereka pakaiin sarung dari kulit supaya tidak kena orang lain. Ini kebetulan dia nggak punya sarung pedangnya, ditaruh begitu saja, digantungin begitu saja, diikat di pinggangnya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW mengatakan, beritahukan orang itu suruh pasangkan sarung pedangnya. Jangan sampai gara-gara itu dia menyakiti muslimin. Gak boleh sama sekali. Memberikan pisau itu dianjurkan jangan berikan yang tajamnya ke depan. Dibalik pisau itu dikasih kepada dia. Mengarahkan saja sudah berbahaya. Dan dilarang membuka semua pintu yang bisa membawa pada pembunuhan. Apapun itu. Orang yang melakukan pembunuhan, menusuk atau apa aja tadi proses-prosesnya, dan orang yang menjadi otak pemilik ide, sama aja dosanya, sama aja. Seseorang bayar preman suruh bunuh orang itu, dibunuh sama dia. Saya nggak ikut-ikutan, preman ditangkap masuk penjara, tetap aja secara syar'i dia kena, dia otaknya, dia penyebabnya. Ada orang tanya alamat diskotik, oh di sana tuh sebelah kanan. Mampir orang sana 3 jam, dia tidur di rumahnya, dia dapat dosa juga. Di mana diskotik? Maaf, tanya yang lain, jangan tanya saya. Kalau tanya masjid, saya tunjukin di sana masjid. Nah, jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Siapa yang tunjukin pada keburukan dan ada yang melakukannya, maka dia akan dapat dosa tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka. Itu bahayanya. Lain kalau kita nggak tahu, misal ada orang bertanya, kita pikir dia mau silaturahim dengan keluarganya, ternyata dia pembunuh. Tanya alamat, oh setahu saya bapak ini di sana. Ketahuan besok paginya bapak itu dibunuh. Kita tidak niat apa-apa, itu lain. Tapi kalau kita sudah tahu ini penjahat, gayanya kayaknya orang jahat nih, jangan tunjukin. Maaf, tanya orang lain, jangan tanya saya. Gak usah tunjukin keburukan, karena ini berbahaya. Ada rentetan-rentetan hukum di situ. Membunuh, baik langsung melakukannya atau menjadi penyebab atau ide, apapun keterlibatannya, sama dosanya. Dosa yang paling berat dalam membunuh adalah membunuh seorang mukmin. Orang yang beriman yang dibunuh, ini berbahaya sekali. Luar biasa, ini paling berat dosa membunuh di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang ke masjid, sholat, sujud, berdoa, orang hafal Quran dibunuh, wah ini berat sekali. Bahkan ulama mengatakan selain dosa kufur dan kemunafikan yang membuat kekal di neraka, termasuk membunuh orang mukmin secara sengaja. Jadi dia bisa sampai dianggap kekal di neraka udah. Kalau bunuh tanpa sebab, orang mukmin dibunuh sama dia. Berapa banyak nih orang-orang yang lakukan nih? Orang beriman dipenjarakan, dibunuh, ditembakin, dituduh ini. Kemarin waktu isu teroris tersebar, banyak orang-orang beriman ditangkapin, yang dahinya sudah hitam ditembakin mati. Alasan teroris, tidak dipastikan. Yang tembak itu presidennya, pemimpinnya orang muslim. Subhanallah. Gimana pertanggungjawabannya hari kiamat tuh? Dengarkan baik-baik firman Allah surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Setiap ada penyebutan mukmin dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian dia datangnya menjelaskan sebuah hukum global, maka berarti masuk laki-laki dan perempuan. Barang siapa membunuh seorang mukmin atau mukminah dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka padanya serta melaknatnya, juga menyediakan azab yang besar baginya. Perhatikan firman Allah, dia kekal di dalamnya. Ini firman Allah, di neraka kekal. Lalu bagaimana kalau dia sempat taubat sebelum meninggal, itu lain. Kalau dia sempat taubat itu berbeda. Tapi kalau dia tidak sempat taubat meninggal, jelas kekal di api neraka. Hadis-hadis atau ayat-ayat seperti ini mesti diperdengarkan kepada para teman-teman kita yang preman nih, supaya mereka sadar. Jangan kena mau ambil dompet, mau ngambil tas, main bunuh orang. Setelah itu dia beli makanan, dia nggak tahu, bodohnya dia nggak ngerti makanan yang dia beli dari uang haram jadi penyakit baru di perutnya tuh. Kalau dia sadar, dia tahu hukum syari, dia nggak berani sebenarnya itu. Sebab uang haram yang dipakai beli makanan, beli pakaian itu akan berbahaya buat dia, akan bermasalah buat dia. Nggak ada yang haram itu bisa tenang di diri seseorang, di tubuh orang, walaupun itu orang kafir. Nggak boleh sama sekali. Ini harus diperdengarkan, diingatkan, karena berbahaya sekali. Membunuh orang mukmin, apalagi orang pulang dari masjid, orang yang ibadah, ini berbahaya sekali. Para sahabat itu saling menghormati ahli-ahli ibadah di antara mereka, padahal mereka ahli ibadah. Betul-betul dijunjung tinggi, dihormatin. Tahu orang-orang ini orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau mengganggu, dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mengganggu sembarangan. Bukan dia pegawai sebuah instansi pemerintahan saja sehingga kementeriannya bisa mengajukan kepada pemerintah pengadilan lalu menangkap, memenjarakan orang ini. Bukan. Ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengancam kekal dalam api neraka. Tapi kalau dia taubat, sudah saya katakan tadi, maka aman. Kalau dia taubat, orang yang dibunuh mati syahid, dia taubat, insya Allah diampuni. Karena ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum dan tertawa dengan dua orang. Mereka saling bunuh-membunuh dan dua-duanya masuk surga. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana tuh ceritanya? Dua orang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata Nabi SAW, bertemulah seorang mukmin dengan orang kafir di kancah peperangan. Lalu si kafir membunuh si mukmin, mukminnya mati syahid. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Kemudian dia pun ikut berperang, dia juga dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka si kafir yang sudah beriman tadi mati syahid, dan orang yang dibunuh awal mukmin mati syahid, dua-duanya masuk surga. Allah tersenyum dengan orang yang seperti ini. Ulama menarik hadis ini termasuk juga dengan orang yang pernah membunuh seorang mukmin, sempat taubat sebelum meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dua-duanya ke dalam surga. Tentu tidak ada kezaliman, karena orang yang dibunuh tadi sudah dapat mati syahid, dapat pahala. Orang yang dibunuh tuh, yang mati syahid, dia sebenarnya pada saat mati, begitu datang malaikat mencabut ruhnya, dia tersenyum. Ada sahabat, tapi saya tidak terlintas namanya. Beliau diutus oleh Nabi SAW datang ke satu kerajaan, ya, orang kafir gitu, untuk mendakwahi mereka. Begitu tiba di sana, dari jauh oleh rajanya dilemparin tombak, kena perutnya sahabat itu. Begitu kena tombak, senyum, dan dia mengatakan, fuztu,
Birabb wa rabbi, saya menang dengan ama Tuhanku. Orang kafir itu mengatakan, saya heran, ada orang saya bunuh, pertama kali saya bunuh orang, baru dia bilang dia menang. Hanya orang beriman yang tahu tuh. Karena dengan perantara si kafirin dia ditusuk mati syahid, masuk surga. Semua fasilitas syahid didapatkan sama dia. Jadi tidak ada kezaliman dari orang pun, kalau sudah taubat maka insya Allah dia akan aman.